Ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya Herudin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman tentang apa yang saya dapat dari meditasi. Kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana akal bekerja. Jadi kita selalu menyatakan akal bulus, akal budi, akal-akalan, dan segala macam. Kali ini saya akan menceritakan bagaimana sebetulnya akal yang sesungguhnya. Bagaimana cara kerjanya. Kita ketahui bahwa akal bagian dari indera spiritual. Dia akan memberi masukan kepada pikiran terkait dengan apa yang sedang dipikirkan. Yang hasilnya adalah buah pikir atau pemikiran. Akal akan bekerja sesuai dengan kesadaran pikiran. Ketika kesadaran pikiran hanya kesadaran fisik, maka dia bisa menjadi akal bulus. Atau gimana begitulah kita menyebutnya. Tapi ketika pikiran bekerja pada kesadaran spirit, kesadaran yang lain, kesadaran jiwa atau kesadaran keilahian, maka akal akan menjadi akal budi, akal yang baik. Jadi mungkin persepsi akal yang selama ini kita sangka demikian-demikian, dengan temuan yang kita kaji melalui pendekatan meditasi, agak berbeda, tapi nggak apa-apa. Memang kita harus berbeda. Jadi temuan ini tentu dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai alat ukur, dan kemudian dikonfirmasi melalui pendekatan diskusi dengan akal itu sendiri, dan dikonfirmasi lagi dengan meditasi sehingga menjadi mengalami. Akal memiliki kesadaran yang namanya kesadaran akal, kesadaran yang menjadikan akal bisa hidup. Akal fisik, cuman nggak bisa kita tengarai melalui mata telanjang, tapi dia fisik. Simpul sarafnya ada di tengkuk kita, antara tulang kepala dengan leher ya. Makanya kalau kita lagi berpikir keras, di sini ada kelenjar yang agak mengeras di tengkuk kita itu. Itu artinya akal sedang digunakan. Bisakah akal sakit? Bisa. Ketika akal itu tidak digunakan atau kita jadi malas, nah akal bisa sakit. Malas adalah yang menjadikan akal bisa sakit. Atau pikiran tidak menggunakan akalnya, sehingga akal menjadi lemah, akhirnya dia tidak bisa diberdayakan selayaknya sebagai akal, yang akan memberikan data terkait dengan apa yang sedang dipikirkan. Kesadaran akal digunakan untuk menghidupi akal itu sebagai fisik. Nah, ketika pikiran berkesadaran fisik, ya akalnya berkesadaran fisik. Tapi ketika pikiran berkesadaran yang lebih tinggi lagi, katakan kesadaran jiwa, maka akal bisa berkesadaran jiwa, dia mengikut itu. Makanya kita terjadi dualisme. Ketika kita pikiran berkesadaran fisik yang cenderung adalah kurang baik dalam mengarahkan apa yang menjadi pengetahuannya, nah akal juga memberikan data-data tentang itu. Seperti begini. Katakan kita bekerja sebagai pencuri, katakan mohon maaf. Akal akan memberikan data-data tentang bagaimana mencuri yang benar, bagaimana mencuri yang baik supaya nggak ketangkep dan lain-lain itu. Tapi ketika kita berperan sebagai pikiran yang berkesadaran jiwa, kita selalu melakukan hal-hal yang baik-baik, dengan berbagai kependangan kita baik, maka akal memberikan asupan atau data-data yang baik. Di mana data itu disimpan? Di kelenjar otak. Jadi tugas akal itu merekam semua kejadian yang dilakukan indera-indera, termasuk berpikir. Direkam semua. Ada rekamannya, datanya itu ada, nggak akan hilang data itu. Dalam episode-episode kelahiran kita nggak akan hilang. Apakah dia misalnya nggak menggunakan data itu, atau dia tetap tersimpan data itu. Cuman data yang selalu tidak digunakan menjadi lupa kita. Karena lupa itu kan karena kurang perhatian. Jadi data-data yang kurang kita perhatikan kembali menjadi sebuah hanya data dia. Tidak menjadi acuan dalam kita berpikir. Pernahkah
akal tidur? Tidak. Akal tidak tidur. Pikiran bisa tidur. Akal tidak bisa tidur. Dia tidak boleh tidur. Karena dia harus rekam semuanya. Ketika kita tidur pun dia harus merekam. Bukti bahwa akal tidak tidur atau indera spiritual tidak tidur misalnya begini. Kita tertidur. Tertidur kebetulan nggak tahu gimana bocor rumah kita. Menitislah air di kaki kita. Maka akal akan berupaya membangunkan nafsu, membangunkan ego, mengulik-ulik ego, mengulik rasa. Biasanya data ini kesan ini yang pertama mengetahui adalah rasa. Rasa menyampaikannya kepada akal, akal menyampaikan kepada nafsu, ego, dan data. Langsung akal mencari data. Bagaimana cara menghindarkan titikan air ini gitu. Nah, apakah kaki saya bergeser? Nah, tanpa kendali pikiran bisa bergeser kaki kita. Kita tahu pikiran adalah komando bagi fisik. Tapi bisa jadi di pikiran tidak dalam keadaan tertidur, kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang melakukan mereka. Contoh lain lagi seperti kita katakan digigit nyamuk ketika kita tidur. Rasa meratakan itu gigitan itu, dia merasa sakit fisik itu. Rasa merasa sakit, dia kulik itu, akal cari data bagaimana supaya bisa nyamuk ini enggak terus hinggap di situ untuk menggigit. Dia ngomong sama nafsu, nafsu akan memberikan power, ego akan, namanya ego, eksistensi kan, dia nggak boleh kita terganggu. Fisik kita nggak boleh terganggu oleh ego itu. Eksistensi kita nggak boleh terganggu. Ego nggak menjaga itu ego. Maka dilakukan gerakan memukul nyamuk melalui tangan kita, Mukul nyamuk, pup, mukul nyamuk. Pikiran nggak bekerja. Artinya akal nggak pernah tidur. Nafsu nggak pernah tidur. Ego nggak pernah tidur. Rasa juga nggak pernah tidur. Pikiran bisa tidur. Nah, jadi tapi indera-indera yang lain tertidur. Indera bekerja tertidur. Dia tidak bisa beraktivitas jalan dan segala macam. Kecuali ada kejadian-kejadian yang khusus seperti ada orang lagi tidur dia bangun berjalan gitu, itu berbeda lagi. Itu in case ya, dalam kasus-kasus tertentu. Nah, ketika pikiran mulai berpikir tentang sesuatu, maka akal siap-siap untuk memberikan data. Arahnya sudah kita ketahui tadi, apakah baik buruk itu bukan persoalan, tapi data sudah disiapkan sama akal. Nah, ketika akal diajak untuk berdiskusi oleh pikiran, karena bisa saja akal tidak diajak berdiskusi oleh pikiran. Karena apa? Kemelekatan yang kuat sekali, sehingga dia kadang-kadang nggak menggunakan akal. Pikiran nggak mau menggunakan akal. Nah, ketika pikiran memikirkan sesuatu, dia bertanya kepada akal, saya mau melakukan ini gerakan memegang gelas yang panas gitu. Kira-kira gitu gerakannya. Memegang gelasan yang panas. Akal memberikan data. Oh, panasnya baru mendidih berarti sekian derajat gini. Gunakan tangan kanan. Kalau enggak gunakan pakai kain lap atau pakai alat yang lain, karena kalau enggak tangan akan kena panas. Akal menjelaskan itu. Karena apa akal bisa memberi asupan itu? Pengalamannya. Jadi kalau kita enggak punya pengalaman, kita enggak bisa melakukan itu gitu. Misalnya gini, kita enggak pernah punya pengalaman bagaimana berbahasa Inggris katakan. Nggak pernah belajar, nggak pernah mendengar. Tahu-tahu disuruh berbahasa Inggris, nggak akan bisa kita. Kita nggak pernah melakukan misalnya lari 100 meter dengan waktu di bawah 1 menit gitu. Nggak akan bisa kita sampai itu. Karena nggak punya pengalaman, nggak ada data yang bisa menggerakkan fisik hingga begitu. Jadi harus punya data. Oleh sebab itu kita penting untuk berlatih. Penting untuk belajar, untuk mengetahui. Penting untuk berlatih. Makanya anak-anak kita ajarkan untuk bergerak agar supaya motoriknya bekerja dengan baik. Baik motorik halus, baik motorik kasarnya bekerja dengan baik. Salah satu contohnya begitu. Jadi akal harus terus diasah, diberi asupan-asupan pengetahuan melalui indera-indera kita. Melalui rasa juga. Rasa juga akan memberi asupan pada ketika pikiran mau menerima itu. Jadi jalurnya itu melalui pikiran. Bagaimana polarisasi akal bekerja tergantung pada kesadaran pikirannya. Jadi ada indikasi yang bisa ditandai. Ketika akal tidak dilibatkan dalam satu pekerjaan, katakan desain sebuah pekerjaan yang akan dilakukan oleh fisik, tidak melibatkan akal dalam diskusi itu, produknya apa? Menyesal. Aduh, tadi kalau aku lakukan begini-gini kan, begini-gini. Menyesal itu indikasi bahwasanya
pikiran tidak melibatkan akal dalam memutuskan sesuatu yang dapat dilakukan oleh fisik terkait berbuat dan berucap. Jadi pikiran itu, akal itu sangat tergantung pada kesadaran pikiran. Bisakah akal tidak memberikan data kepada pikiran ketika pikiran meminta data kepada akal untuk sesuatu? Bisa. Ketika akal berkesadaran yang sama levelnya dengan kesadaran, pikiran sama levelnya dengan kesadaran akal. Nah, karena sama levelnya, sama-sama kesadaran fisik, yang levelnya sama, maka akal bisa malas-malesan. Siapa loh, sama kesadaran kita. Jadi supaya perangkat indera spiritual ini mau patuh kepada pikiran, ya kesadaran. Makanya orang yang kesadarannya baik nggak akan males. Dia pasti rajin. Nggak akan dia amburadul, tidak tertib melakukan pekerjaannya. Dia harus tertib melakukannya. Dia bertanggung jawab. Dia sangat peduli dengan apa yang harus ditanggung jawabinya. Kesadaran itu. Dan semua perangkat itu patuh pada pikiran. Ketika pikiran memiliki kesadaran yang lebih baik dari kesadaran perangkatnya terkait dengan akal, nafsu, ego, dan rasa yang pada range fisik. Rasa sebetulnya bukan indera, tapi dia bekerja ketika makan sesuatu, dia bekerja sebagai indera. Gitu. Tapi sebetulnya rasa itu sesungguhnya bukan indera, tapi dia bisa menjadi indera ketika dibutuhkan oleh pikiran. Jadi termasuk dalam indera spiritual itu. Jadi polarisasi kerja akal bisa baik, bisa buruk, tergantung pada kesadaran pikirannya. Jadi kalau kita bilang akal itu cerdas, gitu kan, siapa yang cerdas sesungguhnya? Perasaan kan. Rasa kan yang cerdas. Kebenaran itu rasa. Yang cerdas itu apa? Perasaan. Sudah kita kaji kemarin. Jadi selama ini kita bilang bodoh kali, nggak berakal, nggak ini tuh, itu mesti kita ulang mikir lah. Jadi akal itu pemasok data bagi pikiran. Ketika pikiran membutuhkan data untuk bisa melakukan atau ucapkan. Datanya ada tersimpan pada kelenjar otak. Otak tidak terlibat dalam berpikir. Kacau kalau otak berpikir pada perlakuan berpikir. Karena dia punya data semua, bisa dia masukin semua datanya, nggak ada saringannya. Justru akal menjadi saringan data itu, data yang mana yang dimasukkan tergantung pada kesadaran pikiran itu. Kira-kira begitu mekanismenya. Mungkin kita harus kaji lebih dalam tentang ini, ketika kita ada kesempatan bisa berdiskusi langsung atau bagaimana nanti kita bisa kaji lebih dalam. Sehingga keterkaitan indera-indera ini sangat jelas kita lihat, sehingga apa yang kita lakukan kita tahu persis kesadaran mana yang kita. Kira-kira demikian saudara-saudaraku. Kita ketemu lagi besok dengan pengalaman yang berbeda. Sampai jumpa, tetap sehat dan bahagia. Ayo meditasi.